Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung jongko jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perjalanan rumah tangga tiap 2,5 tahun sekali. Petung ini adalah petung yang berkembang di masyarakat Aboge. Saya termasuk orang yang besar dan lahir dari kampung Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung untuk pasangan Selasa Pon dan Sabtu Wage. Selasa Pon itu neptunya 10, sedangkan Sabtu Wage neptunya 13. Baik, saya mulai saja. Baik, pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya Jisong Jilu Ro Serlu. Tipe petung telu. Petung telu itu artinya apa? Artinya kini corombian disebut sebagai tipe padu atau adanya pertengkaran yang melanda. Pertengkaran ini bisa terjadi antara pasangan suami istri ya. Bisa juga terjadi antara suami istri dan orang tua, suami istri dan saudara, suami istri dengan anak jika sudah lahir anak. Apa yang menyebabkan padu? Tidak ada yang tahu. Pembaca petung tidak sampai detail menjelaskan ke situ, hanya diberikan tahu gambaran bahwa ini akan terjadi. Nah, ini perlu saya warning ya, tipe petung telu ini padu nih ya. Banyak rumah tangga berpisah atau bercerai saat melintasi petung telu. Saya ulang ya, banyak rumah tangga berpisah atau bercerai saat melintasi petung telu. Maka hati-hatilah, waspada. Apakah ini termasuk petung pegat? Ya mohon maaf, petung jongko jangkep tidak mengenal istilah pegat. Tidak ada petung pegat ya. Pegat itu sesuatu yang bisa terjadi dan bisa dihindari. Ya bisa terjadi dan bisa juga dihindari. Jadi pilihan. Tidak ada petung yang menyebutkan di sini menurut jongko jangkep, bukan karena petung. Ya, pegat itu pilihan. Takdir yang bisa diubah. Wong petungnya elek juga bisa pegatan, orang petungnya sangat baik juga bisa pegatan. Jadi tidak terpengaruh oleh hitungan ini. Baik, saya lanjutkan. Itu petung telu, maka pastikanlah untuk disiasati atau disyaratati. Ada caranya? Ada. Lihat video lain di channel ini. Apa fungsinya nyarati atau menyiasati? Mengurangi dampak. Oke, tidak bisa diloncati atau dihilangkan petung ini. Boten sakit ya. Saya ulangi, petung boten sakit dihilangkan atau diloncati karena petung itu gaduhan paten. Engko nek iso diloncati kabeh wong mlumpat nek pas petung elek. Kan pekaten. Nah, jadi syaratin fungsinya adalah mengurangi dampak. Jadi kudu ngamuk sering, karena disyarati maka berkurang. Baik, saya lanjutkan pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petungnya Jiji Jipat Rosermo. Tipe petung limo. Limo artinya apa? Ujian lagi nih ya. Hawa panas rumah tangga. Situasinya panas rumah tangga nih. Ini tafsir aslinya bagaimana sebenarnya? Pemaknaan petung limo aslinya. Mana aslinya petung limo itu artinya hawa nih pengen purian. Itu aslinya. Hawa nih pengen puri, pengen nesu. Ya. Jadi situasinya memang panas. Maka saya gambarkan secara simpel. Situasi rumah tangga panas nanti. Ini tidak nyaman ini. Jadi hawanya nanti puncaknya itu sampai rasanya pengen minggat. Nah, ini petung tipe limo. Ini akan dihadapi oleh pasangan Sabtu Wage dan Selasa Pon pada jangka yang kedua. Maka siap-siap deh, dijaga emosinya. Sekarang jangka yang ketelu atau usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Jatuh angka pitungnya Jiro Jinem Ro Serlu. Lu ini apa? Lu itu tipe 8 ini apa? Rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya pripun? Gambarannya ku kabeh-kabeh dilakukan supaya kepenak gitu nih. Karena apa? Rezeki datang dari mana-mana. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil.
banyak hal bisa tercapai pada saat rezeki lancar. Nah, kepenak kabeh kepenak. Karena kepenak rezekinya akeh, maka hal-hal terlihat padang. Masalah-masalah kita hilang kabeh. Karir juga bagus. Gampangane pekaten. Ya penak pitung tiba wolu. Nah ini nanti akan diterima oleh pasangan Sabtu Wage dan Selasa Pon pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ya baik, saya lanjutkan sekarang jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba nggo pitunge song tu jitu jiserpat. Tiba pitung papat. Nah ini saya harus terus terang ini. Tiba pitung papat kalau menurut primbon disebut sebagai tiba pati. Nah, tiba pati itu apa? Nanti akan ada unsur kematian yang mengancam salah satu pasangan. Ya, bisa sang suami, bisa istri, bisa juga mengancam orang tua, bisa mengancam mertua, bisa mengancam saudara, bahkan jika sudah lahir anak, juga bisa mengancam anak. Maka nek cara primbon biasa nih sebaiknya dipikir ulang. Atau jika makso disarati. Oh tetap ono syarat ini. Bagaimana menurut Joko Jangkep? Joko Jangkep tidak mengenal pitung tiba pati ya. Urusan hidup mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pitung Joko Jangkep ini adalah ya wis niat arep nikah ya wis bismillahirrahmanirrahim. Ya pastikan disarati kan ngoten mawon. Ya primbon juga sama, bisa disarati. Karena apa? Jika disarati itu nanti bisa berturun dampaknya. Lah pitung Joko Jangkep itu menyebutnya adalah sebagai pitung musibah besar. Ya musibah yang gede, balak yang besar ini. Ya sebesar-besarnya musibah adalah ketika pitung papat. Tapi dengan disarati kan bisa berturun, bisa berkurang. Kudune loro parah dan sebagainya, atau kena musibah gede, ternyata musibah gede, keseleo dan sebagainya kan kecil, tidak masalah. Karena disarati mengurangi dampak. Tidak bisa dilompati ya, itu nggak bisa dilompati. Nah, itu tadi kan gambarannya pekatan. Jadi nek calon Joko Jangkep itu sebagai musibah gede, sedangkan nek menurut primbon tiba pati. Mirip janjiannya konsepnya, tetapi Joko Jangkep tidak berani untuk mengatakan tiba pati. Kenapa? Karena urusan hidup mati urusan Gusti Allah. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak matinya seseorang. Nah, itu keyakinan Joko Jangkep, ini pitung Islami misalnya. Ya, selanjutnya begini, maka untuk jalan tengahnya, maka saya ambil di sini penafsirannya, saya tulis saja elemen kematian. Adanya elemen kematian yang bisa mengancam ya iso teko iso ora. Gitu ya. Itu Joko yang kepapat. Nah, wis kadung siap untuk nikah ya nikah, tapi pastikan disarati ben berkurang dampaknya. Nah, sekarang jangka yang kelima. Jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tiba eko pitunge song lu jilu rosernem. Lah iki lagi kepenak. Wah, awal-awal akeh ujian iki kok iki. 6 itu rezeki lancar. Rezeki lancar kepenak ya. Wah, hal-hal yang ingin diinginkan bisa tercapai di sini. Rezeki tekon iso kontindi dari tempat yang tidak diduga. Banyak. Karena banyak rezekinya ya enteng kabeh. Pengen apa-apa akeh kelakone dan sebagainya. Nah, itu hadiah bagian akhir nih pada jangka penjangkepnya. Nah, itu gambaran untuk perkawinan Sabtu Wage dan Selasa Pon. Nah, itu sampai 0 sampai 12,5. Ya, 5 kali perubahan. Karena menurut Joko Jangkep adalah perkawinan itu sebenarnya hanya 5 kali ini perubahan kejadiannya, hanya 5 kali. Nah, 5 kali 2,5 tiap jangkanya berarti hanya 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Jadi satu putaran 12,5. Nah, ini mesti harus protes. Seusia 17 tahun menikahi wis 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, pripun? Nah, saya jawab ya. Pitung hanya 5 itu. Sesungguhnya apa yang terjadi itu jenengan lakoni itu jenenge bulan baleni. Jadi mulai niku panjenengan rasanya kok kita wis tau lakoni ini, nggih. Nah, niku baleni, tapi karena situasi, kondisi, ya waktu, dimensi yang berbeda kondisinya, itu membuat panjenengan tidak sadar kalau baleni. Tapi sebenarnya hanya 5 ini berulang-ulang. Nah, terus bicara nih itu baleni mau lah kalau ajari ya Mas Bayu. 0, 2,5, 2,5, 5, 5 itu setengah, itu setengah 10, 10 rolas setengah sak putaran. Maka lanjut ke petungnya tapi hasil apa lanjut ke hitungannya tapi petungnya dibaleni.
Berarti 12,5 ya, tekan titik mau 12,5 nganti 15 tahun perkawinan iku pitunge padha karo 0 nganti 2,5 tahun. 15 nganti 17,5 tahun pitunge padha 2,5 nganti 5 tahun. Terus ke Kang Mas Bayu. Sak putere. Nek putrane berarti jangkep keloro. Kok isaranya ndak terus no jangkep telu. Orangnya ndak terus ke nganti sak nyandake. Maka cara ngitung. Wis diitung piyambak mosok mboten saged. Gampil gitu kayak ya. Ya Kang Mas Bayu, pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan, tapi pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa waspada. Iso setiti lan hati-hati. Ya nek ana masalah syukur-syukur jenengan saged nyarati kan ngoten. Bisa siap-siap, bisa waspada sebelumnya. Ya semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.